Nah, cuma yang berbahaya kan adalah hoax yang mengandung ujaran kebencian dan hoax yang memang polarizing atau sifatnya itu memecah belah. Indonesia dalam survei itu ditempatkan sebagai negara yang paling tidak sopan dalam berkomunikasi di media sosial. Itu indikatornya itu banyak hoax, banyak ujaran kebencian dan sebagainya. Dan kita tahu ini kita nggak bisa yakin bahwa ini adalah benar tadi dengan ini membombastis beritanya atau nggak yakin dan lain sebagainya. Jangan di-share karena itu menjadi dosa jariah yang menduplikasi itu gitu. Jadi check and recheck perlu, tapi kalaupun tidak minimal lah kita jaga lah. Jangan sampai kita menduplikasi ke dosa kita gitu ya dengan sharing-sharing sama orang lain. Kalau saya sekarang saya ditanya soal ini, saya sudah di level pertama gini, Anda harus pahami bahwa hoax ini adalah sebuah bisnis sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast IM Center. Hari ini IM Center kembali menemui Anda dengan sebuah tema yang sangat menarik karena tidak kunjung surut, selalu menjadi top pembicaraan. Apalagi kalau bukan masalah hoax, ya. Hoax di zaman pemilu ini terus menjadi trending topik. Nah, saya punya pengalaman yang menarik sejak di Kominfo. Setiap kali datang yang namanya pemilu atau tahun politik, itu angka mengenai hoax itu selalu meningkat terus. Saya mencoba melihat apa yang ada di Kominfo itu pada pemilu 2024 yang lalu itu ada 203 sebaran hoax yang mendominasi seluruh media-media di Indonesia. Dan itu merata di semua media sosial. Nah, untuk membahas masalah ini di samping atau di hadapan saya sudah hadir dua serikandi komunikasi, saya menyebutnya begitu. Dua serikandi komunikasi yang luar biasa. Yang pertama Mbak Mona bisa memperkenalkan diri dulu. Oke. Nama saya Lela Mona Ganim. Ya. Saya akademisi komunikasi dan konsultan. Tuh kan, komunikasi dan konsultan komunikasi. Dr. Lela Mona Ganim. Silakan yang kedua. Siapa ini gerangan ini? Halo semuanya, ini sebenarnya ketemu lagi kita ya, dipertemukan di podcast ini. Nama saya Ika Idris. Saya sehari-harinya sebenarnya dosen di program kebijakan publik dan manajemen Monash University Indonesia. Tapi by disiplin S1, S2, S3 saya sebenarnya komunikasi, dan saya juga dulu ngajari komunikasi, tapi pindah ke kebijakan publik sekarang. Cuma riset-riset saya memang masih seputar komunikasi dan media. Saya berbeda dengan dua serikandi ini. Kalau saya background saya bukan komunikasi, tapi saya praktisi komunikasi sejak tahun 1998 sampai sekarang. Ya, baiklah pemirsa. Pas jadinya. Ya, jadi ini fenomena yang pertama yang ingin saya dibantu bagaimana menjawabnya. Ya, setiap datang tahun politik itu yang namanya angka hoax itu selalu meningkat. Ini kenapa? Bagaimana? Ini siapa dulu yang mau memberikan jawaban ini? Oke. Hoax itu seru. Hoax itu bisa buat orang tertarik untuk ngikutin karena memang hoax itu sesuatu yang seru. Orang itu sekarang ini sudah sehari-hari berteman dengan media sosial. Sementara media sosial yang bisa memberikan sesuatu yang seru, sesuatu yang bikin heboh, sesuatu yang menarik gitu ya. Apapun bagus atau nggak bagus itu menarik perhatiannya. Maka apalagi yang sensasional beritanya, apalagi orang yang kita kenal. Misalnya gini,
seorang calon anggota dewan melakukan korupsi dan dia tiba-tiba dikutuk menjadi apa gitu ya. Orang tuh merasa ini seru gitu, ini menarik. Jadi banyak hal yang memang diungkap oleh sekelompok tertentu, orang-orang tertentu yang menarik, yang bikin perhatian ke sana, atau juga membuat orang-orang jadi terkecoh gitu. Informasi-informasi yang bikin terkecoh. Jadi, karena ada keberpihakan tertentu bisa jadi. Sesuatu yang menarik ya. Menarik sekali. Oke, saya ke Mbak Ika. Kalau kita kaitkan dengan demokrasi, ya, kita kan dengan demokrasi ya. Kenapa sih hoax itu semakin banyak di tahun politik? Ini apakah pertanda menurunnya kualitas demokrasi kita atau gimana sih? Sebenarnya kalau kita lihat hoax dari dulu udah ada ya, dari setiap pemilu. Mungkin sekarang rasanya lebih intens karena ada media sosial. Jadi kalau dulu kan hoax itu ada filternya ya, ada media yang memfilter, ada tim ses yang memfilter. Sekarang langsung berinteraksi dengan kita hoax tersebut gitu ya. Nah memang tujuannya kalau di tahun politik tentu ujung-ujungnya kan pertama memperkenalkan kandidat agar dia terpilih, marketing politik lah gitu kan. Yang kedua memang ada upaya-upaya untuk membangun agenda tertentu gitu ya, kepentingan apapun lah di tahun politik. Jadi memang seperti itu kalau kita berbicara tentang apakah ini berkaitan dengan demokrasi. Cuma yang saya mau sampaikan juga, kalau kita melihat trennya gitu ya, sebenarnya di tahun ini, di 2024, ketika dibandingkan, ini ada tren yang based on data, ada trend based on feeling gitu ya. Jadi kan banyak yang ketika kayaknya nggak separah dulu ya hoaxnya gitu ya, gitu kan banyak. Karena memang barangkali lebih tepatnya hoaxnya itu nggak sepolarizing dulu rasanya. Ada perbedaan? Ada, jadi memang gini, jadi hoax itu seperti Mbak Mona sampaikan tadi ya, itu kan sangat menarik karena sebenarnya setiap hari kita udah diterpa hoax. Bukan cuma politik gitu ya, mulai dari kesehatan, disaster, bencana gitu, macam-macam lah, pendidikan, entertainment bahkan juga ada hoaxnya gitu ya. Nah cuma yang berbahaya kan adalah hoax yang mengandung ujaran kebencian dan hoax yang memang polarizing atau sifatnya itu memecah belah. Jadi di Monash kebetulan saya lead pusat studi namanya Data and Democracy Research Hub. Jadi memang kita memantau secara intens, Pak. Hate speech itu ada, kita bekerja sama dengan AJI, Aliansi Jurnalis Independen, dan kita ada dashboardnya di websitenya AJI. Jadi siapapun sebenarnya bisa pakai dan bisa minta datanya ke kita. Kita punya data mentahnya. Oke, stop dulu Mbak Ika. Karena dua-duanya ahli komunikasi. Saya ingin bertanya lagi. Sejak Undang-Undang Dasar 45 di amandemen, itu kan ada satu pasal yang muncul itu. Pasal 28F. Itu pasal yang sangat-sangat powerful. Yang dijadikan sebagai rujukan setiap undang-undang. Bahwa setiap orang, bukan setiap warga negara, setiap orang berhak berkomunikasi, mencari informasi untuk meningkatkan kepribadian dan lingkungan usahanya berhak. Serta berhak untuk memiliki, menyimpan, dan seterusnya. Ini kan diberikan kebebasan, sekalipun di pasal yang lain memang harus dibatasi. Tapi kira-kira apakah karena euforia kebebasan itu, sehingga itu dimanfaatkan oleh publik untuk menyampaikan apa saja yang diinginkan? Kira-kira seperti apa, Mbak? Setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi. Dengan menyimpan dan lain sebagainya, itu hak yang sebenarnya harus berdampingan dengan tanggung jawab. Dan ini tugas pentahelix. Semua stakeholders perlu bersama-sama memastikan itu. Karena masyarakat Indonesia cenderung pendidikannya itu rata-rata sekarang ini udah naik ya dari SD jadi SMP. Itu pengetahuan tentang bagaimana mengkonsumsi dan memproduksi informasi itu perlu diedukasi terus-menerus gitu. Mungkin Mbak Mona ingin mengatakan bahwa literasi digital kita
literasi digital kita perlu sama-sama kita kerjain bersama. Ini perlu sama-sama terus-menerus disosialisasikan sampai ngerti mereka apa yang harus mereka lakukan dan bertanggung jawab, karena ngejaga Indonesia ini bersama-sama, nggak cuman kepentingan certain stakeholders. Mbak Ika gini, saya menyebutnya pasal ini sebagai open sky policy. Iya. Kebijakan langit terbuka. Artinya apa? Seluruh konten yang masuk ke Indonesia tanpa saringan. Karena memang dilarang oleh undang-undang. Tidak boleh disaring. Kecuali yang sudah dilarang tertentu. Coba saya bandingkan dengan Cina. Cina itu mereka melakukan penapisan. Sehingga ISP mereka yang namanya Internet Service Provider itu dikuasai oleh negara. Jadi ada proses itu baru disebarkan. Kalau Indonesia kan tidak. Sebarkan dulu, baru kemudian jadi persoalan. Nah, apa betul seperti itu? Yes. Open sky policy maksudnya itu? Ya, memang seperti itu ya. Cuma yang mau saya tekankan juga, ya jadi itu memang benar kalau kita bandingkan dengan Cina. Yeah. Tapi barangkali kalau kita mau jauh lebih dekat lagi dengan tetangga-tetangga, ASEAN gitu ya. ASEAN juga sebenarnya kita masih relatifly jauh lebih bebas dibandingkan beberapa negara ASEAN ya. Misalnya taruhlah Malaysia, Singapura gitu ya. Singapura kan dia boleh ngomong apa aja asalkan dia tidak mengkritik pemerintahnya gitu kan. Dia asalkan dia mengkritik pemerintah negara lain gitu misalnya. Habis ini mudah-mudahan saya nggak di-ban di Singapura. Nah, terus Malaysia juga sebenarnya seperti itu gitu ya. Kecenderungan memang media kita kalau kita mengkritik ada kepemilikan oligarki dan segala macam, tapi dibandingkan dengan media Malaysia tentu kita jauh lebih bebas lah gitu. Apalagi dengan negara-negara misalnya seperti Thailand. Thailand itu kalau di kita memang ada Kominfo ya, tapi sebenarnya di setiap lembaga pemerintah itu kan dia punya humas-humasnya sendiri yang dia sebenarnya bebas berkreasi untuk mempromosikan lembaganya gitu ya. Tapi kalau di Thailand itu kan semuanya satu pintu ya kan, mau dia di level provinsi, mau dia di level lembaga pemerintah yang lain, semuanya harus lewat Kementerian Kominfo-nya dia gitu kan, dan semua konten-konten itu harus di bawah pengawasan militer. Nah, berkaitan dengan pasal yang tadi, menurut saya memang kita relatifly membuka lebih banyak ruang untuk publik itu mengekspresikan pendapat dan pikirannya lah. Dan itu harga yang harus dibayar? Ya. Ya, tapi ketika saya membandingkan, saya kebetulan lagi ada lagi bantu ASEAN gitu ya, untuk penanganan krisis komunikasi utamanya bencana. Dan saya lihat betul bagaimana mereka itu jadi ini plus minus sih sebenarnya Pak. Jadi ketika bencana, kalau mereka itu kan ada beberapa negara, taruhlah misalnya Laos, dia tuh kan nggak boleh sosial media, tapi dia memang benar-benar memanfaatkan aplikasi bencana itu karena itu doang channelnya gitu kan. Jadi ketika ada bencana, it's very reliable. Tapi berbeda dengan Indonesia yang kita udah banyak info, tapi pas bencana kok jadi kayak masih bingung-bingung kita mau cari yang mana, belum ada informasi yang hoax tadi gitu ya. Jadi plus minus lah menurut saya. Di satu sisi juga ada negara-negara seperti Brunei misalnya yang ketika bencana kita nggak ada masalah ya emang karena semuanya dikontrol pemerintahnya, jadi plus minus lah menurut saya. Dan yang dulu kenapa pasal itu ada, karena dikhawatirkan kalau itu tidak ada, itu tidak menimbulkan kreativitas. Ya harus orang berkreativitas. Saking kreatifnya makanya banyak hoax kan begini. Oke, saya kembali saya baca tulisannya Mbak Ika itu di jejaring hoax kalau nggak salah ya, Pak. Menelusuri di Kompas itu ya. Coba kita mau benchmark dulu. Mbak Ika ini pernah menulis itu masalah bagaimana membandingkan hoax itu di zaman tahun 2016 ketika Amerika melaksanakan pemilihan umum kan. Dan itu Donald Trump menang. Itu kira-kira kembali ke persoalan kita misalnya sama kalau kita beberapa kali pemilu juga sama. Ya, kira-kira ada yang Mbak Ika bisa sampaikan? Apa bandingannya kira-kira dalam hal hoax ini? Ini
perbandingan pemilu sebelumnya atau kita dengan Amerika? Kita dengan Amerika. Oh, jadi memang kalau dulu di 2019, waktu saya ngomong di ini bukan ini ya, waktu saya di kelas dulu ngomong tentang buzzer, itu nggak mudeng orang-orang, Pak, gitu gitu. kan. Karena mereka memang, banyaknya misalnya bot, karena kan SDM di US itu mahal banget gitu ya, UMR-nya mahal gitu ya. Jadi mereka memang banyaknya pakai program gitu kan. Pakai bot gitu kan, atau dia outsource kan, outsource ke negara-negara yang lain lah kayak ya saya nggak usah sebut negaranya lah. Nah, terus kalau di kita waktu itu memang karena barangkali murah ya, dikasih 2 juta sebulan aja udah seneng gitu kan, dan akhirnya dia mau mengamplifikasi pesan-pesan hoax itu di 2019. Jadi kita itu jauh lebih susah memang. Jadi ketika saya kebetulan tuh skill saya social network analysis. Jadi ketika menganalisis itu lebih gampang menganalisis hoax penyebar hoax di Amerika daripada di Indonesia gitu. Karena di Indonesia ini banyaknya manusia gitu kan, dia akun farming gitu namanya. Nah, kesininya kayaknya Amerika belajar dari Indonesia. Tadinya ada bot pemrograman gitu kan, program, karena itu akhirnya gampang dikenali kan, itu gampang banget kalau program itu kita ini tandai ya. Iya, dan melihat kesamaan gitu ya. Betul. Di Indonesia tuh paling gini, kalau kita udah sering melihat paling korlapnya sama. Korlapnya nih lagi nih berarti udah hoax gitu. Tapi kesininya memang akhirnya account farming itu juga terjadi di banyak negara, termasuk di Amerika. Di Indonesia banyak banget 2024 kemarin yang tadinya akun sepak bola, tahu-tahu jadi akun politik, yang tadinya akun memasak. Tadinya jadi itu kira-kira perbedaan kalau dari aspek penyebarannya. Jadi kayak Amerika belajar ke Indonesia ya. Iya, barangkali. Jadi gak enak banget gitu. Kayak kita lebih jago. Ya, ini karena satu buatan manusia, satu buatan bot itu ya. Oke, kembali ke persoalan semula kita, persoalan mengenai hoax ini. Ini kan kita tanggal 27 November nanti kita mau pilkada lagi ya. Pemilihan gubernur, pemilihan 514 kabupaten kota akan memilih bupati maupun wali kota. Kira-kira kalau ini, coba Mbak Mona saya mengajak meramal dulu. Kira-kira seperti apa potensi besarnya hoax nanti ini kira-kira? Hoax itu orang komunikasi itu kan biasa meramal dia. Akan tetap menjadi sesuatu yang menarik untuk pendekatan kampanye atau perolehan suara atau menurunkan kredibilitas dari pesaingnya begitu ya. Nah, yang perlu dilakukan makanya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama gitu. Kalau kandidat kemudian memanfaatkan segala cara untuk memenangkannya, baik positif maupun negatif. Ini bisa jadi dia sendiri menjadi ancaman bagi Indonesia gitu. Maka kesadaran untuk dia mau mengambil tampuk kepemimpinan sebagai pemimpin di Indonesia atau pemimpin di daerah misalnya begitu ya. Dia juga harus menempel di dalamnya tanggung jawabnya untuk menjaga gitu. Jangan sampai dia ya udah deh pokoknya apa aja yang penting saya menang gitu. Atau si timnya itu melegalkan segala cara untuk memenangkannya. Karena itu akan merusak atau membuat polarisasi dari masyarakat. Jadi keberpihakan tertentu atau juga ributan atau juga saling serang menyerang dan lain sebagainya. Karena masyarakat mudah tersulut, apalagi isu yang diangkat adalah isu SARA. Jadi yuk tanggung jawab sosial ini perlu kita hayati dan diimplementasikan gitu, terutama untuk para calon-calon pemimpin di Indonesia di daerah juga. Oke. Itu dari sisi pengamatan Mbak Mona itu, bahwa ya diperkirakan masih akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau kita kembali ke teori-teori komunikasi sebenarnya, Mbak Ika,
orang kalau menerima pesan-pesan yang Duh, berat banget nih saya ditanya dari komunikasi. bukan, ini implementasinya saja. Ini ujian skripsi. Bukan. Ya, karena Bercanda. banyak orang yang kalau menerima berita hoax dia percaya. Mm-mm. Tapi seberapa besar sih penetrasi berita hoax itu terhadap meyakinkan seorang itu menerima apa yang itu? Mm-mm. Gimana? Seperti apa? Seperti apa? Jadi gini sebenarnya, barangkali nih Mbak Muna juga bisa nambahkan. Ini saya lagi dites teori. Enggak. Jadi gini, sebenarnya setiap manusia itu kan dia sudah punya bias ya. Jadi dia udah punya bias. Pertama dia memang bias terhadap kelompoknya sendiri. Iya. Kedua, bias terhadap values yang dia anggap benar gitu ya. Kalau dia Muslim ya dia ada kecenderungan menganggap values keislaman dia benar dibandingkan agama yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya yang cara kerjanya hoax ini kan adalah to go deep, menyentuh emosi terdalam kita sehingga sebenarnya dia melayani bias kita, serving our biases gitu kan. Nah, di satu sisi memang bias itu tidak terlepas dari juga kondisi kita sekarang. Iya. Contoh saya ambil di 2019. 2019 itu isu yang paling banyak bermain di pemilu 2019 itu kan adalah tenaga asing dari China, ya kan? Terus setelah itu saya tanyakan di kelas saya waktu itu saya ngajar banyak jurnalis-jurnalis, saya tanya ada kamu kan jurnalis investigasi, berapa lama kalau untuk cari tahu? Itu kan katanya hoax tuh, yang tenaga kerja asal China kan. Wah itu lama Bu, kalau investigasi itu bisa 3 bulan paling cepat katanya. Untuk karena kan harus kirim ke sana gini. Tapi sekarang kan kebukti gitu ya. Jadi jadi menurut saya gini, memang ada juga pertama bias itu Pak. Kedua juga memang ada mau nggak mau ada kerja-kerja buruk dari pemerintah yang memang akhirnya mempengaruhi itu, gitu ya. Komunikasi itu buruk dijadikan juga sebagai konten itu. Betul. Jadi kalau mungkin itu lebih minimal gitu ya, itu tentu hoax-nya nggak parah-parah banget lah menurut saya. Contohnya deh gini, misalnya ketika COVID paling banyak kan yang misalnya minum jamu dan segala macam. Jadi yang tadinya orang kan kita udah COVID itu udah khawatir kan. Kalau kita khawatir, rumors itu lebih cepat menyebar. Karena kan kita mau mencari informasi yang benar untuk menyelamatkan diri kita. Tapi ketika ada pembuat kebijakan itu minum jamu bareng-bareng atau misalnya nggak apa-apa vaksin itu ada kandungan babinya, pokoknya semua harus divaksin. Nah itu kan akhirnya bias yang udah ada di dalam diri kita itu punya makanannya gitu. Jadi emang ini bukan cuma publiknya, jadi ini memang kalau saya berbicara hoax tuh adalah kita membayangkan ekosistem gitu. Jadi semua yang ada dalam ekosistem ini sebenarnya berperan untuk menumbuhkan hoax gitu ya. Gimana kira-kira saya lulus gak nih? Iya. Hoax sebagai sebuah ekosistem. Iya betul ekosistem hoax. Saya ingin lebih dalam sedikit, Mbak Muna. Apa kira-kira menurut Mbak Muna yang membuat orang itu suka bikin hoax? Dia memanfaatkan keadaan. Dia punya sebuah tujuan dan dia memanipulasi dengan gimana memproduksi pesan yang kalau bisa mencapai targetnya. Atau kalau tidak bikin orang jadi bimbang. Setidaknya mengganggu kemapanan. Apalagi sesuatu yang memang, jadi dia tuh sebenarnya pemerhati yang gigih gitu. Dia belajar dengan baik gitu ya apa yang terjadi, bagaimana pola pikir masyarakat. Kemudian dia memberikan, kan itu kan harus yang unik, yang seru, yang sensasional gitu ya, yang juga ngeklik sama masyarakat. Nah, ngeklik sama keyakinan-keyakinan itu dia petakan dengan baik si keyakinan-keyakinan itu, terutama keyakinan-keyakinan yang bisa cepat tersulut orang. Di antaranya SARA. Nah, dengan tersulut itu dia jadinya memproduksi pesannya itu yang kira-kira
sesuai dengan ekspektasinya. Apakah mencapai tujuannya atau juga menurunkan kemapanan keyakinan orang gitu. Mengganggu. Mengganggu. Oke. Saya ke Mbak Ika. Mbak Ika, tahun 2021 ya, Microsoft melakukan survei di Indonesia. Apa yang dia survei? Di beberapa negara di ASEAN, ya, kalau nggak salah ada 29 negara, termasuk beberapa negara Asia. Dan hasilnya yang sangat mengejutkan dan membuat kita malu. Kita dalam arti Indonesia. Indonesia dalam survei itu ditempatkan sebagai negara yang paling tidak sopan dalam berkomunikasi di media sosial. Itu indikatornya itu banyak hoax, banyak kebencian dan sebagainya. Melihat seperti ini, kira-kira Mbak Mona komentarnya seperti apa? Kita kok ditempatkan seperti itu? Apa memang seperti itu harusnya nggak? Kita menyikapinya gimana? Nah, ini sebenarnya masuk ke komunikasi antar budaya, kompetensi dia. Mbak Mona nih. Nanti Mbak Mona Nanti tapi Mbak Mona tambahin nih. Mbak Ika dulu jawab. Jadi kalau saya melihat gini memang, kan budaya kita ini kan budaya kolektivis ya, budaya berkelompok ya. Dalam dunia nyata, budaya kita budaya yang paling ramah. Iya. Apa terjadi split personality kalau udah di media sosial? Iya. Ya, bukan gitu. Jadi sebenarnya gini, ini ada kita harus paham juga nature dari platform itu sendiri. Jadi kita ini kan budayanya pertama kolektivis dan kita juga kalau dalam istilah komunikasi namanya high context culture. Jadi kalau high context tuh artinya ketika kita berbicara kita muter dulu gitu ya. Kita nggak langsung. Misalnya kalau kita nggak senang, kita apalagi kalau dari orang yang muter-muter dulu. Mungkin kalau dari Sulawesi dia akan lebih outspoken, lebih terus terang. Tapi kalau dari yang Jawa, yang Solo gitu barangkali Jogja itu dia akan lebih tersirat lah maksud saya. Nah, jadi itu kan sebenarnya budaya kita ya, lebih tersirat, nggak enakan, sungkan gitu. Tapi platform itu sendiri, platform media sosial sebenarnya dia adalah nature-nya. Ini kan diciptakan dari negara barat. Ya kan? Nature-nya adalah to express yourself, ya kan, to show yourself. Dimana sebenarnya kita tuh dari dulu tuh sebenarnya bukan gitu. Kita kan kalau misalnya kita punya uang diajarin untuk nggak nampilin gitu ya. Tapi ketika platformnya itu sangat berbeda dengan budaya kita, menurut saya memang tuh ada culture shock gitu ya. Apapun ditulis, yang nggak penting pun ditulis gitu. Karena menurut kita bisa mengekspresikan apa aja di sana. Nah, belum lagi sebenarnya memang kita itu di samping faktor budaya yang sangat berbeda antara budaya kita dengan budaya platform gitu, sebenarnya juga karena digital ini baru, baik menggunakan toolsnya, kita kan masih kadang-kadang juga saya minta diajarin anak gitu ya, ini toolsnya apa, dan kita nggak tahu, oh ternyata itu bisa dilihat semua orang ya, ternyata itu, oh ternyata ada yang namanya privacy ya gitu. 2019 itu saya sempat nulis juga di media tentang privacy digital. Cuma waktu itu saya kirim ke beberapa media itu nggak ada yang mau gitu ya, nggak ada, karena belum menurut saya nih, karena ada gap pengetahuan gitu. Sementara di Amerika tuh udah wah ini nggak boleh, ini privacy. Di sekolah anak tuh kalau mau itu kita tanda tangan gitu. Baru sekarang nih kalau sekolah minta tanda tangan, anak boleh ditaruh fotonya, tapi itu udah dari dulu. Nah, menurut saya memang ada gap di situ yang kita kaget, dan pengguna terbesar media sosial kita ini kan juga selain Gen Z adalah orang yang usianya 45 tahun ke atas yang memang sangat-sangat berbeda culture-nya. Jadi barangkali mungkin culture shock itulah yang akhirnya karena platform ini nature-nya dari individualistic culture yang menciptakan negara-negara to express yourself dan segala macam, sementara kita tumbuh diajarkan seperti itu. Jadi seolah-olah tuh kita apapun bisa gitu, padahal ternyata ada rambu-rambunya juga. Gimana Mbak? Berarti terpengaruh dong kita gitu ya? Atau gimana? Mungkin dari segi komunikasi antar budaya gimana Mbak? Ya, setuju, culture shock. Jadi orang yang biasanya untuk tidak kan kita itu jarak kekuasaan tinggi ya, antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid, antara atasan dengan bawahan, itu tuh ada jarak. Bedain sama di negara-negara tertentu yang jaraknya rendah gitu. Nah,
Jadi biasanya itu adalah tidak mengungkapkan dan lain sebagainya, sama masyarakat individualis dan kolektivis itu gitu ya. Tidak terlalu mengungkapkan ini bisa jadi itu. Bukan ini ini adalah ini, ya kan? Di masyarakat tertentu kan, di budaya barat atau budaya yang low context culture tadi, ini ya ini, kalau kita ini bisa jadi itu gitu, ya kan? Yeah. Nah, sementara kita dengan terbiasa untuk menyampaikan yang budaya yang seperti itu, sekarang ini dikasih kesempatan untuk mengekspresikan anything you have in your mind and heart, boleh diomongin, ya kan? Boleh diomongin, silahkan omongin. Dan itu dekat dengan kita gitu, dekat dengan keseharian kita. Dunia di jari saya bisa mengekspresikan apa aja. Nah, dengan itu mungkin kebablasan. Perlu proses untuk bisa memahami bahwa ada privacy tadi, ada hak dan kewajiban dan lain sebagainya, itu belum cukup mapan dihayati, tetapi kesempatannya udah langsung dikasih. Bayi-bayi udah punya semuanya gadget gitu. Dan exposure informasi yang begitu membabi buta yang datang ke ruang-ruang privat kita gitu ya, membuat kita jadi boleh kok ngomong, kan produsen dan konsumen, prosumen kita sekarang kan untuk membuat informasi. Jadi akhirnya kalau nggak cukup cakap dalam memahami rambu-rambu yang tepat gitu ya, kebablasan. Saya kalau boleh menambahkan satu lagi, selain yang sudah kita bahas sebenarnya, ada satu lagi adalah ketika kita belajar, melalui media, utamanya media sosial, itu kan sebenarnya ada pengetahuan yang terdistorsi, ya. Contohnya gini, suatu waktu saya lihat chat grup anak saya gitu ya. Terus di situ mereka itu pakai kata-kata yang memang dia serap dari YouTube. Ya, makian-makian yang diserap dari YouTube, dari komen YouTube yang menurut mereka itu keren. Misalnya you're nigga gitu ya. WTF dan segala macam gitu. Terus saya kasih tahu, teman kamu tahu nggak sih kalau when you say the N words in US itu bukan keren. Itu kamu bisa dilaporin polisi gitu kan. Jadi menurut saya ketika memang kita belajar dari media dan kita nggak dapet konteksnya, itu memang akhirnya ada pengetahuan yang terdistorsi, sehingga yang menurut ketika kita nonton di YouTube itu keren, apalagi video-video prank dengan bahasa-bahasa yang menurut mereka keren, padahal itu kalau secara langsung itu sangat kasar dan itu bisa langsung dilaporin di polisi, even in US yang sangat kebebasan berekspresinya sangat tinggi gitu ya. Jadi itu barangkali yang ketika kita lihat, oh kok keren ya, akhirnya kita pakai juga bahasa-bahasa yang seperti itu, padahal ternyata itu nggak sopan banget dan itu nggak dan secara kolektif digunakan. Iya, betul. Saya kembali melihat hasil survei itu bahwa literasi digital kita itu memang masih berada pada angka 3,6, 3,7 dari angka 5 yang tertinggi. Jadi kita sudah melewati pertengahan, tapi kita belum sampai pada puncak. Ya. Nah, kira-kira gini, saya mau tanya, kira-kira kalau seseorang itu menerima berita hoax itu apa sih yang harus dilakukan? Ini edukasi nih, Mbak Mona sama Mbak Ika. Kira apa yang harus mereka lakukan kalau dia menerima sebuah berita yang ya katakanlah itu memenuhi syarat untuk disebut hoax, tidak ada narasumber, kemudian memaki, provokasi dan sebagainya. Itu apa yang harus dilakukan? Aku ngelihatnya yang pertama adalah dia perlu tahu ini tuh, kadang kan dia cari sesuatu yang heboh gitu ya. Kalau beritanya bikin melek gitu ya, bikin heboh, itu akan menarik, ya kan? Tetapi justru dengan itu dia sensitivitasnya harus dibangun nih gitu. Apakah bener nggak ini beritanya? Jadi nggak segera di-share. Makanya dia harus lihat nih, kalau beritanya di luar sesuatu yang memang dia yakini, nalar yang dia yakini, itu dia perlu lebih hati-hati. Sensitivitas itu bukannya karena itu jadi seru lalu di-share gitu. Dia harus benar-benar lebih berhati-hati. Terutama ini karena masyarakat yang, kalau kita lihat dari generasi tradisionalis, baby boomers, X, millennial, Gen Z, Alpha ya.
dari generasi X ke atas itu generasi yang biasanya berita itu diberikan oleh sebuah lembaga yang formal dan memang dipercaya. Tetapi yang dari generasi milenial ke bawah itu kan biasanya udah mulai generasi dengan media-media yang media sosial. Sementara yang ini dia percaya nih kalau ada berita apalagi dengan low educated gitu ya. Berita itu berarti benar nih, dipercaya nih. Karena selama ini tradisinya sebelumnya adalah tradisi yang berita itu memang berita yang legal gitu, yang benar, yang bagus gitu. Makanya potensi orang-orang yang memberikan share-share itu juga ternyata ada penelitian yang bilang bahwa itu dilakukan oleh orang-orang yang usianya cenderung senior, lebih senior gitu ya, 40-50-an gitu ya. Jadi harus ada proses analisis terhadap Proses analisis. informasi yang diterima. Betul. Kalau anak-anak muda, dia juga bisa share-share, tetapi dia cenderungnya cuek gitu. Cuek, share-share-nya yang apa, yang bikin seru-seru, yang prank-prank dan lain sebagainya begitu. Kalau ini politik-politik ini bisa jadi sama orang-orang yang lebih senior gitu. Kalau menurut Mbak Ika gimana? Ada tambahan? Kalau saya gini aja, ada 2. Yang pertama, ini penting ke edukasi nih, Mbak. betul. Kalau saya sekarang sudah saya ditanya soal ini, saya sudah di level pertama gini, Anda harus pahami bahwa hoax ini adalah sebuah bisnis sekarang, ya. Oh ya? Jadi ya dulu Iya. saya pernah nulis Setuju. tentang, jadi di ABC waktu itu saya bilang bahwa ini adalah entrepreneur sekarang. Kalau dulu hoax itu dibiayai sama political interest lah gitu ya. Political interest untuk hire buzzer-buzzer. Di 2024 buzzer-buzzernya udah pinter. Ngapain lewat satu political party gitu, misalnya kalau dia bisa serving banyak interest gitu kan. Jadi memang di sini udah banyak entrepreneur hoax kalau menurut saya. Jadi saya selalu tekankan gini, if you read news or article, selalu pikirkan siapa yang akan diuntungkan dari informasi tersebut, ya kan? Siapa yang akan mendapat keuntungan apapun, keuntungan ekonomi, keuntungan politik, keuntungan reputasi gitu kan? Lalu apakah kamu mau mendukung dia? Do you want to support the interest gitu kan? Kalau misalnya emang serving political interest dan kamu support, ya udah gitu kan. Tapi kalau menurut kamu nggak support, ini pasti siapapun itu di balik informasi akan selalu ada yang diuntungkan. So if you don't want to support, don't share. Ya, kalau Anda nggak mau mendukung interestnya, jangan di-share. Tapi kalau kamu mau, ya kan itu haknya dia dong untuk men-share itu. Kedua yang selalu saya sampaikan, kalau dulu kita masih berbicara tentang cek informasi. Kalau sekarang the only way is to report kalau menurut saya. So you need to play your part. Kita nggak bisa lagi passively cari gitu ya. Tapi kalau kamu pikir itu hoax, nggak benar, laporin. Karena ketika semakin banyak yang laporin, itu kan akan di take down sama platform gitu kan. Kalau cuma di share di keluarga, ini kayaknya nggak benar deh gini-gini, cuma di diskusi, oke lah untuk train our critical thinking gitu. Tapi you need to do your part, report. Karena ketika itu di report, itu akan di take down. Ketika itu di take down akan lebih susah karena dia akan bikin lagi account lagi yang baru farming gitu. Jadi kalau saya sih 2 itu aja. Aku mau nambahin 1. Gimana? Terkait dengan keyakinan, religi yang cenderung orang Indonesia cukup religius lah kita bisa bilang. Percaya deh bahwa ketika kita jadi produsen, jangan produce yang negatif karena itu akan merusak dan itu dosa. Kalau kita jadi konsumen, ini pendekatan Kiai ini. Kalau kita jadi konsumen dan kita tahu ini kita nggak bisa yakin bahwa ini adalah benar tadi dengan ini membombastis beritanya atau nggak yakin dan lain sebagainya, jangan di-share karena itu menjadi dosa jariah yang menduplikasi itu gitu. Jadi check and recheck perlu, tapi kalaupun tidak, minimal lah kita jaga lah. Jangan sampai kita menduplikasi ke dosa kita gitu ya, dengan sharing-sharing sama orang lain gitu. Jadi sebagai produsen jangan produksi yang nggak benar, sebagai konsumen jangan share juga gitu. Mengantisipasi munculnya hoax-hoax ini sebenarnya ada beberapa yang harus berperan.
Ya, tadi peran edukasi itu penting. Tapi kira-kira apa yang harus negara lakukan, Mbak Ika? Nggak bisa juga negara tidak hadir di situ. Ya. Iya dong. Ya kalau tadi kan ya itu semacam apa namanya saran, semacam pertimbangan yang harus dilakukan masyarakat. Tapi kan ini banyak faktor yang menyebabkan itu muncul. Ya, malah ada bilang ini peran negara juga sebenarnya yang membuat orang bikin hoax. Nah, seperti apa Mbak Ika melihatnya gitu? Kalau saya lihat gini ya. Undang-undang sudah ada, aturan sudah ada, tapi kok kenapa? Kalau saya lihat memang pertama kalau saya bukan pada jadi saya bukan ada di sisi yang favorit untuk more policy ya atau more regulation karena takutnya itu malah jadi memang akhirnya mengekang kebebasan yang sudah kita punya. Tapi kalau saya ini inginnya ketika memang melakukan program-program untuk literasi, lakukanlah itu yang benar, ya. Karena saya pernah nulis juga nih soal program literasi pemerintah. Nah, jadi menurut saya pertama memang kalau literasi itu kan kita yang dilatih itu critical thinking. Sedangkan banyak program-program yang sifatnya ini seminar satu arah gitu kan. Seminar satu arah. Belum juga misalnya program-program literasi itu kadang-kadang apalagi pas di zaman Covid tuh bikin kelas banyak yang digaung-gaungkan sama pemerintah kan kita udah bikin kelas literasi ini. Tapi ketika kita lihat ternyata formatnya kan itu cuma webinar di daerah dan topik-topiknya itu adalah topik-topik yang sebenarnya membuat warga negara patuh gitu ya, how to become obedient citizen gitu loh. Jadi gimana agar ini jangan nggak boleh. Padahal sebenarnya yang diajarkan adalah harusnya untuk program-program critical thinking. Jadi bukan yang satu arah, bukan yang cuma memang tahu-tahu nggak jelas sasarannya apa. Bahkan kadang-kadang kalau saya lihat ini jangan-jangan nih tahu-tahu ada anggota DPR mana ngisi acara Jadi literasi. lebih Gitu kepada model pelaksananya yang harus dibenahi. Ya, jadi kalau secara policy udah benar, tapi kan memang selalu ada gap ya antara policy sama implementasi. Nah, itulah ketika implementasinya itu menurut saya ya harus yang memang sesuai dengan literasi lah, bukan seminar lah gitu ya. Terakhir barangkali memang negara ini kalau menurut saya udah berada dalam posisi yang memiliki resources sangat banyak untuk mendominasi diskursus publik gitu ya. Gitu. Jadi saya simpulkan pembicaraan kita. Kita ingin supaya civility index kita itu jangan buruk lah. Betul. Ya, supaya bagus lah kita dengan tadi himbauan, dengan tadi mengenai kehadiran negara. Saya ingin Anda berdua memberikan closing speech. Bagaimana supaya hoax di tahun politik ini kita bisa kurangilah kalau tidak dihapus. Apa yang menurut Anda kira-kira closing yang lebih bagus? Silakan. Mbak Mana dulu. Indonesia ini milik kita bersama. Menjaga Indonesia tanggung jawab bersama. Saya setuju untuk konsep Pentaholix kerjain bersama. Semua anggota masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media, juga semua ikut berkontribusi. Jadi gimana caranya jaga Indonesia dengan baik, termasuk terkait dengan literasi digital, bagaimana ngejaga hoax dan lain sebagainya. Semua punya kontribusi. Ya, harus berkontribusi. Mbak Ika? Kalau saya gini, kalau terkait pilkada yang kita perlu antisipasi dan menurut saya akan terjadi itu adalah pesan-pesan hoax yang sifatnya memang memecah belah. Ya, dan kita perlu ingat memecah belah itu bukan cuma agama, bisa juga berkaitan dengan etnis, bisa juga berkaitan dengan politik, pro pemerintah anti pemerintah, atau bisa juga berkaitan dengan ekonomi, investasi asing, anti investasi atau pro investasi asing. Nah, itu yang perlu kita pahami sehingga teman-teman nanti ketika mengonsumsi informasi selama pilkada jangan
lebih aware dengan informasi yang memecah belah, karena tujuannya adalah itu. Ya. So if you become part of the hoax ecosystem, then Ya. the real winner is the one that polarizing us. Baik, Gitu. baik. Baiklah, pemirsa IM Center yang saya hormati, seru sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Tidak terasa waktunya sudah habis. Pesan dari dua narasumber saya dan dari kami sendiri supaya dalam menghadapi Pilkada 2024 ini kita perlu menjadi bagian dari orang yang tidak menyebarkan hoax. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.